Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullah wattaqullah thumma taqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Wallahu ghafurur rahim. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Hari ini di penghujung tahun 1447 Hijriah, Ahad terakhir di tahun ini, sekaligus juga Ahad terakhir di bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam hitungan tahun Hijriah, itu bulan ke-12. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki kekurangan, memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan dengan diberikan kesempatan hidup, kesehatan, kemampuan untuk datang dan hadir sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan majelis ilmu. Ini adalah anugerah yang besar yang Allah berikan bagi kita. Oleh karenanya mari kita ungkapkan rasa syukur ini dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat ke atas Nabi, terus kita sampaikan, kita baca, dan terus Allah limpah curahkan teruntuk habibana wa nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, siapapun yang sakit, yang diberikan ujian oleh Allah dengan penyakitnya, kita doakan, kita mohon kepada Allah semoga sakitnya menjadi penghapus akan dosa dan kesalahannya yang didasari dengan kesabaran dan ketabahan. Dan Allah segera kembalikan sehatnya, tentu sehat yang lebih bermanfaat. Allah hilangkan, cabut penyakitnya. Amin. Yang punya hajat, mungkin yang ingin anaknya sekolah, kuliah, mencari kerja, mencari jodoh atau mendapatkan jodoh, atau hajat apapun ya, yang kita panjatkan kepada Allah sampai detik ini belum terkabul, tentu Allah Maha Tahu, Allah yang paling tahu ya, apa yang terbaik untuk kita. Tapi kita mohon kepada Allah segera berikan takdir yang terbaik untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wasbihim anta syafi la shifaan ila shifauk shifaan la yughadiru saqama wa la alama. Allahumma qdi hawaijana wa hasil maqasidana wa yassir umurana wa taqabbal du'ana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. As'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istajib doana, semoga Allah mengabulkan doa kita. Jadi Rasulullah itu kalau mau tidur ya, itu ada amalan beliau membacakan muawwizatain ya. Muawwiz apa namanya? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falak, qul a'udzu binnas. Jadi al-ikhlas sama kedua qul itu apa? Muawwizatain apa namanya? Iya betul ya. Saya takut salah. Surah Al-Ikhlas dengan muawwizatain. Lalu beliau meniupkan ke lengannya setelah membaca itu, kemudian mengusapkan ke tubuhnya. Nah ini sungguhnya menjadi dalil bahwa boleh kita menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalam tanda petik raja atau sebagai wasilah tawasul ya, dengan ayat Al-Quran. Itu boleh. Makanya kenapa para ulama, guru-guru kita mencontohkan Al-Fatihah. Gitu kan. Apalagi Al-Fatihah itu dalilnya sahih ya, tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Jadi diumpamakan kalau 114 surah itu atau 6.665 ayat itu kalau diperas itu kan, nah itu terkumpul dalam satu surah namanya surah Al-Fatihah. Seandainya Al-Fatihah diperas lagi itu terkumpul dalam satu ayat namanya Bismillahirrahmanirrahim. Diperas lagi, nah, terkumpul dalam dua kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi sifat Allah yang luar biasa itu. Sehingga kita jangan heran, hal-hal yang sudah biasa dilakukan oleh guru-guru kita, oleh para ulama, itu tidak sembarangan. Mereka ada dasarnya. Lalu muncul tiba-tiba misalkan melarang yang baru-baru muncul, nah tentu bukan berarti amaliyah guru-guru kita yang udah lama ini salah. Hanya kadang mereka belum menemukan lalu menyalahkan. Mestinya kalau belum menemukan katakan saja saya tidak menemukan, bukan tidak ada. Nah ini juga menjadi kias bahwa ketika baginda Nabi dalam hadis sahih membaca Al-Ikhlas, muawwizatain, lalu meniupkan ke tangannya, kemudian diusapkan ke badannya setiap mau tidur. Nah, ini juga tujuannya mohon perlindungan kepada Allah ya, dari sihir, ya, dari godaan-godaan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, atau intinya mohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang membahayakan sebelum tidur. Sebab dalam dalil yang lain sihir itu biasa datang itu di akhir malam. Ya, anu ngirim sihir gitu ya. Nah, biasanya datang di akhir malam. Makanya kul a'udzu birabbil falaq itu Rabbil falaq itu adalah Tuhan yang mengurus atau mengawasi di waktu al-falaq, waktu subuh tadi, menjelang waktu subuh. Nah, sehingga kita mohon perlindungan kepada Allah. Nah, dari situ ya, dari keburukan min syarri ma khalaq. Di situ dari keburukan-keburukan yang Allah ciptakan dari menjelang waktu subuh tadi. Nah, sehingga bagian Nabi mencontohkan itu. Nah, ini boleh. Bahkan juga ada ulama mengatakan menulis ayat Al-Quran, ya, kemudian menggunakan dulu kan suka ada ya tinta tertentu yang bisa diminum, kan, kemudian dikucek, kemudian diminum. Dan ulah hari kertas ditulis, pulpen, spidol dibakar, diminum sih bahaya itu namanya, ada zat kimianya gitu. Nah itu mungkin pakai menggunakan apa makanan atau apa, itu ada yang mengatakan demikian. Jadi kita butuh penelitian, sekaligus juga di situ masih ranahnya khilafiyah, sehingga seandainya ada yang begitu kita perlu mencari pengetahuan dulu sebelum melarang, karena mereka mengkiaskan dari hal yang tadi. Baik hadirin yang dirahmati Allah, karena ini adalah penghujung tahun 1447 Hijriah, sekaligus kita akan memasuki tahun baru di Senin malam Selasa 1448 Hijriah. Sebelum lupa nanti juga kita akan adakan istighosah, ya, kultum tausiah sebentar, kemudian istighosah, doa bersama. Harapan kita supaya Allah berikan perlindungan untuk kita keluarga. Kemudian juga kita ingin apapun harapan cita-cita yang
yang ingin kita dapatkan di tahun baru ini Allah segera kabulkan. Mengapa? Karena kata para ulama adalah pergantian hari, pergantian siang dan malam, pergantian pekan, bulan dan tahun itu sesungguhnya di dalamnya terkandung dua istilah atau dua dua apa namanya itu harapan. Satu adalah perjuangan, yang kedua optimisme. Ya. Jadi ada harapan sebagai apa? Di dalamnya itu ada harapan, perjuangan dan optimisme. Jadi biasa. Sehingga kalau ada orang misalkan memperingati pergantian tahun kelahirannya misalkan ya, atau memperingati kelahiran organisasinya, kita nih kadang keras mengatakan haram, lalu di Saudi saja Pak itu ada memperingati negaranya namanya Biladiyah itu. Tanggal 31 Agustus kalau nggak salah ya. Itu biasa. Nah, makanya tidak lantas otomatis memperingati kelahiran, memperingati apa ya kelahiran kita ataupun berdirinya sebuah organisasi lantas menjadi haram secara otomatis, tidak ya. Karena di Saudi pun yang kita anggap sebagai berbeda dengan kita, mereka memperingati kelahiran negaranya atau berdirinya negara dia. Sehingga selama itu tujuannya ada harapan di situ, ada optimisme untuk membangkitkan optimisme ya. Kemudian kita mengenang, mengingat kembali apa yang pernah kita lakukan, kekurangan apa yang perlu kita perbaiki, harapan dan optimisme apa yang akan kita bangun di masa yang akan datang. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Sebab Al-Quran menyebutkan juga secara umum pergantian siang dan malam, khilfah. Khilfah itu adalah berganti siang dan malam itu liman aroda ayadzakaro au aroda syukuro. Yang pertama adalah fungsinya untuk ayadzakaro, mengingat ya, atau mengambil pelajaran. Yang kedua, au aroda syukuro itu bersyukur. Nah, ya, kalau mengingat itu kan mengintrospeksi, mengevaluasi apa yang pernah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Bersyukur ya tentu masih mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan terus mensyukuri atas apa yang Allah anugerahkan, dan tentu di samping itu kita ingin mengoptimalkan kenikmatan yang masih kita miliki untuk lebih baik sebagai optimisme di masa yang akan datang. Tidak ada yang salah di situ. Kita jangan terlalu langsung menghukumi sesuatu hanya dari nama, lalu karena orang kafir melakukan itu, tasabuh tidak senantiasa lantas secara otomatis menjadi haram. Dalam konteks tasabuh di situ hanya apa namanya, bukan akidah, bukan tasabuh di situ ada perayaan yang merusak akidah, tidak. Saya kira demikian ya, karena kita hidup bermuamalah, bersosial, kita tidak bisa menghindari itu. Kemudian kita pun diberikan kelonggaran ya dalam hal-hal muamalah selama itu tidak merusak akidah kita. Saya kira demikian. Baik hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang tahun Hijriah ya, ini tidak lepas dari momentum hijrah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tahun ini atau penamaan tahun Hijriah ini diawali dari mulai hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada pertanyaan, kalau dulu misalkan sebelum Nabi hijrah itu tahunnya apa? Kalau kita lihat dalam kitab-kitab ataupun dalam buku Sirah Nabawiyah, seringkali ulama menyebutnya itu ada istilah qoblal bi'sah dan ba'da bi'sah. Ya, kalau apapun yang kejadian sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu disebutnya sebagai qoblal bi'sah. Mohon maaf, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu qoblal bi'sah. Berarti antara usia 39 ke bawah atau 40 tahun ke bawah. Sebelum baginda Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul, mendapatkan wahyu yang pertama, ya, jangan membayangkan diangkat itu ada sertijab, misalkan ada perayaan, ada apa namanya kalau di kampus UIN misalkan ya, ada semacam pengukuhan, tidak, itu mendapatkan wahyu saja itu. Itu diangkat menjadi nabi dengan mendapatkan wahyu yang pertama. Itu seringkali disebutnya adalah qoblal bi'sah. Nah, kemudian kalau setelah baginda Nabi lahir, maka menjadi nabi dan rasul ba'dal bi'sah. Nah, itu penyebutan tahunnya.
Tapi kalau bulan-bulan ini, ya bulan-bulan yang ini sudah ada sebahagian nama-namanya. Bulan-bulan yang 12 ini sudah ada sebagian nama-namanya. Ya. Oleh karena itu, mungkin kalau dulu tahunnya apa? Ya Masehi. Masehi yang udah lama. Nabi saja lahir, itu Nabi Muhammad SAW lahir 571 Masehi. Ya, 571 Masehi. Nah, Nabi Muhammad hijrah itu di usia kurang lebih 53 tahun, itu di bulan September 622 Masehi. Nah, nanti tahunnya apakah Nabi Muhammad dalam usia tahun Hijriah, apakah usia penghitungannya tahun Masehi. Ya, pokoknya di 622 Masehi, di bulan September bagi Nabi itu hijrah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kita ingin sampaikan pelajarannya, hikmahnya, kemudian penyebabnya. Kalau usulan-usulan apakah tidak ada selain momentum dari hijrah? Ada. Pertama, para sahabat pernah mengusulkan bagaimana penanggalan bulan-bulan hijriah ini atau tahun pertama hijriah ini atau tahun pertama Islam ini bukan dari hijrah. Ada yang mengusulkan atau mungkin kenapa tidak sejak baginda Nabi lahir. Kelahiran Nabi Muhammad SAW memang itu peristiwa besar. Sebab menjadi awal atau asal menjadi permulaan ya, pada akhirnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi terakhir. Tetapi di situ belum memberikan dampak yang besar. Karena bagi Nabi baru lahir. Belum ada syariat yang dibawa, belum ada syariat yang disampaikan, belum ada kemenangan Islam baik secara teritorial misalkan, ya, penguasaan sebuah wilayah ataupun peperangan tidak ada. Sehingga itu tidak khawatir tidak membangkitkan atau tidak menjadi momentum yang tepat di situ. Nah, kemudian mungkin juga kenapa tidak diawali penanggalannya itu dari kemenangan kaum muslimin misalkan. Ya, atau peristiwa-peristiwa besar kaum muslimin yang lainnya selain hijrah. Nah, ini ternyata kata para ulama ya, menelaah hal ini ada satu kekhawatiran orang itu atau kaum muslim ini menjadi lalai, menjadi terlena ya dengan kemenangan-kemenangan yang selalu dia kenang. Ada kekhawatiran ke sana. Nah, sehingga kalau hijrahnya Nabi itu di situ adalah justru menjadi momentum kebangkitan. Mengenang peristiwa pahit ya, mengenang peristiwa yang mencekam dalam tanda petik ya. Tetapi di situ ada hope, ada harapan, ada perjuangan, ada optimisme. Kenapa? Sebab sebelum terjadinya hijrah bagi Nabi Muhammad SAW atau mengajak hijrah kepada para sahabat atas perintah Allah, sebelumnya ya kita tahu wafatnya paman Nabi Abu Thalib kan? Sebelumnya lagi ada wafatnya kakeknya siapa? Abdul Muthalib kan begitu. Kemudian mendapatkan boikot. Diboikot kan? Bani Hashim itu diboikot, atau bagi Nabi Muhammad diboikot. Mereka orang kafir Quraisy lebih berani untuk mengganggu Nabi dan para sahabat. Mereka berani terang-terangan, ya. Kemudian mereka lebih berani mengusir Nabi bahkan. Sampai Nabi pernah memerintahkan kepada sahabat untuk hijrah yang pertama itu ke Habasyah, Ethiopia kalau sekarang. Menyeberangi lautan mungkin di situ, karena daerah Afrika kan. Nah, ke Ethiopia. Bahkan Nabi juga pernah berangkat ke Taif kan begitu kan, ke Taif, tetapi mendapatkan sebaliknya, harapan itu berbalik menjadi tantangan atau menjadi cemoohan di sana, tidak jadi Nabi. Nah, itu yang pertama. Kenapa baginda Nabi memutuskan atau diperintah oleh Allah untuk melakukan perpindahan ke Madinah, ke Yathrib pada waktu namanya. Di situ ada perjuangan, ada optimisme. Setelah di Mekah mendapatkan cemoohan, mendapatkan tantangan, ya, kemudian hinaan, pengusiran bahkan secara terang-terangan mereka. Dan ketika Nabi sebelum hijrah ke Yathrib itu sudah mengutus sebenarnya, mengutus apa? Para sahabat, di antara sahabat yang diutus untuk mencari informasi tentang Yathrib. Jadi tidak ujug-ujug, Pak. Mencari informasi tentang Yathrib. Bahkan juga di Yathrib pada waktu itu ada dua suku, Aus dan Khazraj, ya. Bahkan mereka sudah bersatu dan
mereka sudah memeluk Islam sebagiannya. Nah, Nabi mendapatkan informasi itu juga. Nah, kemudian bagi Nabi Muhammad SAW, hadirin yang dirahmati Allah, diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hijrah. Hijrah secara bahasa akar katanya adalah memiliki akar kata hajaro, ya. Hajaro yahjuru, ya. Kemudian hijrah itu secara harfiah artinya berpindah atau meninggalkan, ya. Berpindah di sini secara umum, berpindah baik secara zahiriyah, ya, ataupun secara maknawiyah, secara batiniah, maka nama itu bisa disematkan sebagai hijrah. Kalau yang kita maksud dalam konteks bagi Nabi Muhammad SAW adalah hijrah secara zahiriyah dulu atau makaniyah pada waktu itu, benar-benar pindah fisiknya. Ya. Mereka meninggalkan tanamannya, meninggalkan pertaniannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarga besarnya. Kemudian mereka berpindah ke Yathrib pada waktu itu. Apa yang hendak kita dapatkan dari hikmah ini? Pertama, kata para ulama berdasarkan dalil, memang ada kalanya, ya, kita ini mencari tempat, ya, terbaik untuk mencari takdir yang lebih baik atau beralih kepada takdir yang lebih baik. Kita boleh mencari takdir yang lebih baik atau berikhtiar untuk mendapatkan takdir yang lebih baik di situ. Contoh, ketika Umar bin Khattab misalkan ditegur waktu itu kan, aku bukan menghindari takdir, tetapi aku ingin mengambil takdir yang lebih baik. Aku berpindah dari takdir yang satu kepada takdir yang lainnya. Kita bisa memilih di situ. Itu secara umum. Tetapi di sini juga memberikan makna satu pelajaran yang berharga ketika baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat bahwa kita akan berpindah. Pindah secara makani, secara tempat. Kepada para sahabat kemana? Ke Yathrib. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya yang paling gembira dan menangis saking gembiranya. Ada tangisan kegembiraan di situ. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membeli 2 ekor unta. Bahkan unta yang terbaik. Bukan unta yang biasa-biasa. Satu untuk dia pakai, kemudian yang satu dia ingin hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun di luar dugaan baginda Nabi menolak pemberian itu. Nabi mengatakan, Abu Bakar, aku akan menggantinya nanti. Tidak usah ya Rasulullah, pakai saja, ini hadiah untukmu. Tidak Abu Bakar, kalau begitu aku akan mengembalikannya lagi. Tidak mesti ya Rasulullah, tidak usah ya Rasulullah. Kau pakai saja, ini adalah hadiah untukmu. Mengapa Nabi menolak pemberian Abu Bakar? Padahal Nabi tidak pernah menolak hadiah daripada sahabat. Ya, bahkan Nabi juga mengajarkan kepada kita tidak boleh menolak pemberian. Karena itu bisa menyakiti. Kita suka, kita pakai, kita makan, tidak kita berikan lagi nanti kepada orang lain. Meskipun Nabi kita tahu tidak menerima zakat, tetapi menerima hadiah daripada sahabat. Kenapa? Kata para ulama ahli tafsir, dalam sejarah itu dikatakan, maka Nabi sesungguhnya ingin mengajarkan kepada sahabat tentang perjuangan dan pengorbanan. Nabi tahu dan para sahabat tahu hijrah berpindah tempat ini, berpindah secara makani, secara zahir, fisiknya pindah, harta ditinggalkan di Mekah. Itu bukan perkara mudah. Itu butuh perjuangan. Sehingga apa pelajarannya? Berani berjuang, harus rela berkorban. Itu pelajarannya. Kalau kita ingin berjuang, harus rela berkorban. Mungkin harta yang kita korbankan, bisa jadi juga hobi yang kita korbankan. Ya, kalau secara maknawi misalkan, atau juga mungkin bahkan nyawa. Kita nih kadang ingin hijrah, ingin menjadi lebih baik, misalkan secara maknawi, Pak. Saya langsung di combine saja atau di mix saja. Misalkan secara maknawi, misalkan kita sudah pensiun, ya, bekerja secara formal sudah tidak dilakukan lagi. Kemudian dulu tidak begitu banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan, untuk datang ke majelis ilmu, untuk hadir sholat berjamaah. Dulu tidak begitu banyak kesempatan itu. Kita ingin hijrah. Tidak mudah. Maka di situ butuh perjuangan. Berani berjuang, harus rela berkorban. Di antaranya apa? Ada hobi-hobi yang itu melalaikan. Sedikit demi sedikit kita
kurangi. Saya tidak mengatakan tinggalkan, kurangi. Seandainya itu banyak menyita waktu dan melalaikan. Melalaikan dari kita hadir di majelis ilmu misalkan. Melalaikan dari kita untuk selalu tiasa hadir di sholat berjamaah. Saya tidak mengatakan hobi itu tidak boleh. Tetapi kalau kita ingin hijrah butuh perjuangan. Paling tidak kita mengurangi hobi yang melalaikan. Yang lebih banyak kita melakukan itu ya daripada tujuan hijrah kita misalkan. Itu pun secara maknawi demikian. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Kemudian juga hadirin yang dirahmati Allah, mengapa butuh perjuangan dan pengorbanan? Ya, sebab untuk menggapai sesuatu yang besar itu bohong kalau tidak dilakukan dengan perjuangan. Besar pasti balasannya juga besar. Ya, semakin besar yang akan kita lakukan, semakin besar tantangannya, semakin besar perjuangan dan pengorbanannya, pasti semakin besar pahalanya atau ujrohnya. Seperti yang ayat kita bacakan tadi surah Al-Baqarah 218, nanti kita akan huraikan. Pasti besar fadilahnya. Sehingga pelajaran yang pertama ketika bagi Nabi Muhammad SAW mengajak hijrah kepada para sahabat, Nabi sampaikan, Nabi menolak pemberian Abu Bakar. Makna itu kata para ulama adalah Nabi ingin mengajarkan sebuah perjuangan dan pengorbanan. Kalau kita ingin hijrah, hijrah secara makani sudah kita lakukan, mungkin kita dari kampung masing-masing hadir di Permata Biru, tapi hijrah secara maknawi misalkan, kita pun ingin hijrah secara maknawi, secara huhiyah kita, ya, secara batiniah kita, sikap kita bertransformasi lah bahasa kitanya. Ya, bertransformasi menjadi lebih baik lagi, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Dan salah satunya supaya pengorbanan dan perjuangan kita tidak sia-sia dan senantiasa memiliki optimisme, kekuatan yang menopang, maka tentu dengan ilmu di situ. Makanya bohong kalau orang ingin hijrah lebih baik tapi dia anti ilmu atau dia tidak mau belajar misalkan. Hijrah itu harus didasari dengan ilmu, dengan belajar. Ya, hanya kadang jangan juga terlalu ekstrim. Sabtu belajar, Minggu berfatwa, juga bahaya. Jumat hijrah dengan Minggu baru belajar, Sabtu sudah menyalahkan orang gitu. Ini juga hati-hati gitu. Nanti juga menjadi tidak kondusif. Ini baru hijrah hari Jumat misalkan. Sabtunya baru ikut halaqah. Hari Minggu berfatwa misalkan bahwa itu haram, ini haram, itu bid'ah, ini bid'ah. Padahal ilmunya baru tahu tentang hijrah saja misalkan. Itu juga menjadi masalah nanti. Siapa? Kok jadi begini? Kemarin dia santai gitu misalkan. Itu juga menjadi problem nanti. Kita di situ oleh karenanya ketika baginda Nabi mengajak sahabat untuk hijrah, itu di belakang itu para sahabat itu ada yang cingkecuis membahasa orang malah, ada yang berbicara. Dari kalangan muda misalkan, dari kalangan muda ada sahabat berbicara begini, kita akan ke Yathrib. Ini kalangan muda ini, yang belum punya istri atau mungkin yang sudah punya istri juga mungkin. Di Yathrib, ceweknya cantik-cantik, nah gitu. Itu biasa Pak, tiba lagi rasa nggak wewe. Kira-kira laki rasa laki. Wah di Yathrib katanya wanitanya cantik-cantik. Di Yathrib kalau kita ingin menikah kita bisa menikah. Itu kata pemuda. Yuk kita hijrah ke Yathrib, yuk kita pindah biar kita dapat jodoh. Itu kata golongan muda. Memang betul Pak, di Madinah itu lebih lembut. Orang Mekah tuh kasar-kasar. Orang Madinah lebih lembut. Jadi beda mun Sunda itu Sunda parahyangan lah gitu. Sunda parahyangan lah gitu misalkan ya. Yang Sunda non itu teh. Nah, itu kan ada ya gitu misalkan. Tapi kan kadang juga budaya itu tergantung orangnya. Kalau bagi orang parahyangan, kasar cenah manehna mah biasa itu begitu kan. Karena merasakannya biasa. Baik. Kemudian ada pedagang, ada pebisnis, sahabat juga. Begitu mendengar kita akan hijrah ke Yathrib, apa mereka katakan? Wih, orang muka usaha di situ. Lamun muka usaha di situ, untung gede ya. Di dieu mah misalkan jualan naon? Nah, jualan nasi Padang di Padang mah teu payu gitu dan nasi Padang sarua. Nah, di Bandung mah jualan nasi Padang teh pasti gede. Nah, mereka itu para pebisnis sudah merencanakan itu. Rasul mendengar. Apa kata baginda Nabi? Ketika mendengar ada sahabat yang hijrahnya itu, niat hijrahnya itu semata yang pertama dari kalangan muda hanya untuk mendapatkan apa? Jodoh istri.
Nabi pun mendengar ada kalangan yang pebisnis, niat hijrahnya hanya untuk berusaha. Manusiawi, Pak. Kita pun kan ke Bandung, di Bandung mah jualan non bandros ge laku gara gitu misalkan ya, jualan ge laku. Kan banyak dari mana itu Parahyangan Selatan, di Subangnya, di mana di Indramayu, di Majalengka, kayak dinya semua datang. Tujuannya ingin hidup lebih baik. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan, untuk optimisme, betul nggak? Sama kan? Optimisme ingin lebih baik. Kalau di Sumedang tuh kan, di Jati Gede, nah, ingin lebih baik. Itu biasa dan itu sudah terjadi zaman Nabi. Namun Nabi meluruskan. Apa kata baginda Nabi? Ketika ada sahabat yang hijrahnya semata karena tadi, ya, karena ingin menikah, karena ingin berdagang semata, itulah fungsi agama. Nabi meluruskan. Apa kata baginda Nabi? Innamal a'malu binniyat. Itulah asbabul wurud hadis ini. Wahai para sahabat, hanyalah sesungguhnya amal itu, perbuatan itu sangat bergantung kepada motivasi, kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, berpindahnya demi mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya, semata hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia, itu pelajarannya bagi kita ya. Apa kata baginda Nabi? Yusibuha, dia hanya akan mendapatkan keuntungan dunia saja. Wa man kanat hijratuhu ilal mar'ah, barang siapa yang hijrahnya, tujuannya, motivasinya hanya untuk mendapatkan jodoh, hanya untuk menikah, yang kihuha, pasti dia akan mendapatkan jodohnya. Hanya itu yang dia dapatkan. Fa hijratuhu ila ma hajaru ilai, maka hijrahnya, maka pindahnya, maka motivasinya, tujuannya bergantung kepada apa yang dia niatkan. Tuh, Pak. Itu 14 abad, 15 abad yang lalu. Nabi sudah meluruskan itu. Bukan tidak boleh kita hijrah secara makani, ingin lebih baik, memiliki optimisme, memperbaiki ekonomi keluarga, boleh. Bukan tidak boleh kita pun mencari tempat untuk mendapatkan jodoh yang lebih baik, boleh, Pak. Sok kayakan informasi, sok kawin mah ka urang anu cenah. Di anu mah taraat perempuan nanti sok kayakannya. Bukan tidak boleh, tetapi adalah tujuannya semata karena Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya mendapatkan tujuan kita semata, tetapi mendapatkan ridha Allah itu yang paling tinggi. Itulah yang diluruskan oleh Nabi kepada para sahabat pada waktu itu. Hijrah pertama apa? Perjuangan. Berani berjuang, harus rela berkorban. Dua-duanya itu hendak berjuang dan berkorban harus didasari dengan lillah. Itu dasarnya. Harus apa? Lillah. Harus semata karena Allah. Silahkan kita berhijrah, berkorban. Ya, tapi lillah. Bukan saya mau hijrah supaya penampilan berubah, supaya li ajlin nas, orang lain menghargai saya. Punten imam tidak menyindir. Misalkan ya, masuk komunitas hijrah, lalu anu asalna teu ayaan jadi ayaan, anu ayaan jadi leuwih panjang misalkannya. Nah, misalkan gitu nya, anu asalna kahanap jadi kaluhur kaluhurna luhur misalkan. Pakaian beda, pergaulan beda jeung manehna tara daek nanya misalkan. Kenanya, baut jeung beda jeung golongan misalkan saya tidak bermaksud tendensius kepada seseorang. Saya ingin mengingatkan saja, lah, kok jadi begitu? Ya, misalkan. Lalu karena ikut pengajiannya dengan guru yang tertentu, lalu yang lain dianggap salah semua. Karena yang paling benar itu kalau ingin masuk surga dengan dia saja mengajinya, misalkan. Saya tidak bermaksud tendensius kepada seseorang. Artinya dari di mana itu letak hijrah untuk membangkitkan optimisme, kemudian ada sosial, Rasul datang ke Yathrib untuk menyebarkan syiar di situ, kasih sayang sesama orang Yathrib. Di mana di situ? Malahan dua suku yang bertengkar saja, Aus dan Khazraj, menjadi bersatu. Ya kan? Ansor dan Muhajirin yang beda negara, istilahnya beda tempat, menjadi bersatu. Ini malah memisahkan, bukan menyatukan misalkan. Di mana substansi dari hijrah itu sendiri misalkan? Ya, seandainya kalau ada yang tidak sesuai dengan itu. Padahal Nabi itu menyatukan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, menyatukan dua suku yang berpuluh tahun itu berabad-abad bertengkar, Aus dan Khazraj. Kita malah memisahkan misalkan ini, kalau seandainya ada. Nah, oleh karena itu yang kedua ada pelajaran dari hijrah, ketika baginda Nabi Muhammad SAW
Malam harinya hendak berhijrah, hendak berjalan menuju Yathrib. Beliau sudah dikepung oleh kafir Quraisy di rumahnya, Pak. Tahu mereka dari pembisik itu. Dikepung, Pak. Lalu apa yang terjadi? Ali, ya, Ali itu sepupu, anak paman Rasulullah SAW, masih muda pada waktu itu, usianya masih belasan tahun. Mau menggantikan tempat tidurnya Nabi. Dengan izin Allah atas pemberitahuan dari malaikat Jibril, Nabi keluar dan orang kafir yang sudah mengepung itu tertidur, Pak. Tertidur di luar. Yang sudah siap dengan pedangnya, dengan tombaknya tertidur. Dan Ali menggantikan tempat tidur Rasul, tempat yang sama, ranjang yang sama, selimut yang sama. Padahal taruhannya apa? Nyawa taruhannya. Pasti nyawa taruhannya karena mereka ingin membunuh. Kenapa Ali begitu berani? Begitu mau. Inilah pelajaran dari para ulama di situ tentang makna hidup. Ini pelajaran untuk kita. Apa tentang apa? Makna hidup. Mengapa Ali begitu mau dan berani di situ? Kita ingat hidup ini tidak hanya sekadar bernapas. Dalam pandangan agama, hidup ini tidak hanya sekadar berdenyutnya nadi. Kita kan selalu kalau mengukur ya, mengecek ini orang ini sudah meninggal atau tidak. Kalau saya pribadi misalkan, paling tidak saya cek nadinya atau hidungnya. Masih kene ragu kene, ku cerminnya ku kacanya, lamun teh aya nanti uap, penting geus maot gitu. Ulah keur tidur langsung di mandian bahaya. Cuma keur tidur gitu pingsan itu di mandian gitu. Udang deui orang di mandian. Ugo eta mah tidur setengah mati gitu. Cek heula. Kan ada orang yang meninggal sedang tidur kan? Nah, saya pernah itu, tolong pangecekeun. Ada ya oke gitunya. Sebab meninggalnya nggak dadak gitu kan. Tersakit, tenaun gitu kan. Tidak ada ya. Di sini tidak ada denyut. Memang itu ukuran medis meninggal. Ya, kalau di rumah sakit kan gampang kan? Ini maksudnya di rumah gitu. Pangecekeun cenah meninggal. Kan orang mau nanya, mari supaya can kan mau ngajawab gitu. Kan ngecek gitu kan. Dicek. Itu medis. Tetapi dalam pandangan agama, ternyata ada konsep hidup ini tidak hanya sebatas bernapas. Kenapa? Lihat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ya, ada orang yang secara medis masih hidup dan masih bernapas, tetapi Allah menyebutnya seperti sudah mati. Siapa dia? Orang kafir. Bahkan Allah sebutkan, engkau tidak akan memberikan pendengaran kepada mereka. Atau seperti mana mereka itu? Seperti halnya mangfil kubur. Orang yang sudah ada dalam kuburan. Itu artinya apa? Orang kafir itu hidup, bahkan ototnya lebih kuat, misalkan, tetapi dia dalam pandangan agama seakan-akan sudah mati. Apa yang mati? Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Allah telah matikan, Allah telah tutup hati, telinga, dan penglihatannya. Hirup jelema mah. Tetapi sebenarnya mereka bangkai. Kan ulah kayak orang non-muslim, bangkai ulah. Cuman bangkai. Itu diumpamakan seperti bangkai. Kenapa? Karena mereka jiwanya mati sebenarnya. Mati dalam artian hatinya mati, tidak menerima kebenaran, menutup kebenaran. Lebih tepatnya bukan tidak menerima, menutup kebenaran. Karena khotama bahasa Al-Qur'annya itu. Menutup kebenaran. Tapi sebaliknya ada dalam Al-Quran, orang itu sudah mati secara medis, dia sudah tidak bernapas lagi, tetapi Al-Quran menyebutnya, bahkan dia wahum inda rabbihim yurzakun. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau mengira orang-orang yang mati, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka adalah mati. Itu kata Allah, bukan kata saya. Tetapi mereka bal ahyaun, mereka dianggap masih hidup. Wahum inda rabbihim yurzakun, dan mereka masih diberikan rezeki di sisi Tuhannya. Ini pembahasannya tentang ruh nanti. Ustaz Janjan mungkin nanti membahas. Ya. Lalu mengapa ada orang berziarah ke pemakaman orang soleh? Ada orang membaca doa di situ, berharap doa kebaikannya kembali pada dirinya. Allah berikan keberkahan. Itu dasarnya. Sebab orang-orang yang beriman, orang-orang soleh itu dianggap masih hidup di sisi Allah. Tetapi nggak bisa dijadikan
sebagai ini pasti khilafiyah, pasti ada yang menolak, yang berziarah ke makam para wali kan gitu kan, memang tidak boleh meminta ke kuburannya, tidak meminta ke penghulunya, tapi memintanya kepada Allah itu hanya menjadikan bagi pendapat mereka itu wasilah, perantara. Namun apakah boleh menjadikan perantara orang yang sudah mati? Ya, itu juga baru pembahasan lain itu. Nah, karena baginda Nabi pun kan sudah wafat, kita bersolawat kepada baginda Nabi kan. Apakah hanya untuk Nabi saja? Itu pembahasan lain. Tapi paling tidak orang-orang yang sudah wafat, tetapi mereka orang-orang yang fisabilillah, sesungguhnya mereka tidak mati. Mereka masih hidup. Wahum 'inda rabbihim yurzaqun. Dan di sisi Tuhannya mereka masih diberikan rezeki. Bahkan juga ada ulama mengatakan mereka masih bisa mendoakan orang-orang yang masih ada di alam dunia. Meskipun mereka sudah meninggalkan alam dunia ini. Wallahu a'lam bishawab, itu pembahasan lain. Tapi paling tidak kita ingin tahu tentang makna hidup. Kenapa Ali begitu berani, begitu mau menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya. Padahal taruhannya nyawa. Kita harus paham, Pak, pelajaran yang kedua. Bahwa hidup ini tidak hanya sekadar sebatas bernafas. Lamun sekadar bernapas, kucing ge napas. Domba ge napas. Lamun gagah, olahraga rajin, awak kekar, otot baja, ya kan? Urat kawat misalkan, bangga. Ya. Ari tara ibadah itu beriman dan sholat nu bangke gitu kan. Gitulah dalam pandangan agama itu bangke gitu. Sekadar bangga sehat bernapas mah binatang ge. Kepunten nu gelo ge pan tara mandi tara berobat serehat gitu. Justru gering, mana geringnya gelo gitu. Ibaratnya begitulah. Ini pelajaran untuk kita. Kita tidak hanya membanggakan secara zahiriah kita. Ya, tidak hanya membanggakan kekuatan fisik kita, tetapi ada sesuatu yang lebih besar daripada itu adalah tentang ruhiyah. Karena kita tahu makna hidup yang sebenarnya bukan hanya sekadar bernapas, tetapi bagaimana kita di situ berjuang menghidupkan ruhiyah kita, yang itu tidak akan mati. Yang terakhir, ini sudah mau suruh ya. Kemudian pelajaran berikutnya ketika baginda Nabi berangkat dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi memiliki pengetahuan dibekali dengan siasat yang cerdik, Pak. Ya, ternyata kalau kita ke Jabal Sur, Pak, dari Mekah itu memang tidak jauh dari Tanah Haram, ya. Dari Masjid Haram itu. Ternyata itu adalah ke Jabal Sur itu bukan jalan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang hendak berdagang ke Yatsrib pada waktu itu. Jadi Nabi mengambil jalan lain yang tidak umum, Pak. Arah ke sana itu. Atau jalan yang dipakai hijrah Nabi dengan sahabat itu ternyata bukan jalan yang biasa digunakan orang pada umumnya. Namun istilah jalan setapak tema lain jalan setapak anu biasa dipakai gitu. Ya, arahnya pun beda. Nah, Nabi di situ kurang lebih ya hampir 3 hari 3 malam karena memang ada Abdullah mohon maaf ya ada putranya sahabat Rasulullah SAW ya, Abdullah bin Abu Bakar kalau tidak salah. Kemudian juga di situ ada sahabiah juga, putrinya salah satu sahabat Rasulullah SAW membantu ya mengirimkan makanan. Kemudian juga ada di situ yang berperan menjadi berpura-pura seorang pengembala di bawah untuk melihat kondisi di kaki gunung Sur ini atau di Jabal Sur ini, lalu senantiasa memberikan informasi kepada baginda Nabi, termasuk baginda Nabi tahu ada sayembara di mana? Di Quraisy, di Mekah. Bahwa siapa yang bisa membawa, mohon maaf, kepalanya Nabi Muhammad SAW, kata mereka, diberikan hadiah 100 ekor unta. Wah, kebayang, Mbak. 1 ekor untanya 50 juta misalkan. Kali 100, Mbak. Berapa itu? 50 juta kali 100. 5 miliar. 5 miliar pada waktu itu. Nah, makanya Nabi tinggal di atas itu, di puncak itu, karena informasi dari sahabat tadi di bawah yang berpura-pura menjadi pengembala, mencari informasi, dia datang ke Mekah. Jadi orang Mekah pun tidak curiga, karena tahunya dia pengembala domba, pengembala kambing. Bolak-balik cari informasi, datang lagi ke Sur, ke situ, ke pelataran Sur, dia naik, sampaikan informasi kepada Nabi. Ada yang mengantarkan makanan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, apa yang terjadi di situ? Pelajaran yang kita bisa dapatkan.
Baginda Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq di Jabal Tur atau di Gua Tur, tumpukan batu yang ada lubangnya kurang lebih 1 meter ke dalam, berdua dengan baginda Nabi, nampak di depan sudah ada orang kafir yang menghunus pedang. Itu pasti akan membunuh Nabi dan sahabat. Abu Bakar pun nampak ketakutan di situ. Takut bukan takut mati. Takut Islam atau dakwah tidak sampai ke Yathrib. Nabi Muhammad tidak sampai ke Yathrib. Takut nabi-nabi sebelum juga ada yang terbunuh oleh orang-orang kafir. Tapi Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, Ya Abu Bakar, la takhuf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan bersedih, Allah bersama kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Hadirin yang dirahmati Allah, ini tentang makna tawakal. Tentang apa? Tawakal. Dalam kondisi tertentu, terutama dalam melaksanakan perintah Allah, atau dalam kondisi akal sudah tidak bisa lagi diukur, menjadikan standar, ya. Kemudian kekuatan badan sudah tidak bisa dilakukan lagi, maka di situ kita hanya pasrah, sepasrah-pasrahnya kepada Allah. Nabi dengan Abu Bakar sudah melakukan ikhtiar maksimal. Bahkan tidak sebentar naik ke Jabal Sur itu, Pak. Teman saya mencoba naik itu kurang lebih 2 jam. Kalau sekarang sudah mulai dibikin jalur, ya, dari samping sebelah kirinya itu pakai mobil, sehingga nanti naik itu tidak terlalu jauh. Ini sama dengan Jabal Nur. Ada juga Gua Hiro juga sama, Pak. Dulu orang mau naik Gua Hiro itu menggunakan jalan yang awal, itu berbahaya. Kalau terpeleset bisa jatuh. Nah, jadi kalau naiknya 2 jam, turunnya 5 menit saja. Nah, itu jatuh tadi Pak, terpeleset. Gitu. Nah, itu cukup 5 menit, tapi tidak bangkit lagi gitu. Nah, itu sekarang sudah dibikin jalan. Bahkan akan dibuatkan kereta gantung. Bahkan di Jabal Nur saja sudah ada museum Wahyu, museum Gua Hiro. Sama di Jabal Sur pun sekarang sama, Pak. Sudah indah, Pak. Semoga Allah mudahkan kita untuk berangkat ke sana. Amin. Haji atau umroh. Itu sudah lebih indah. Di bawahnya itu sudah ada bangunan-bangunan, ada tempat museum-museum. Kemudian disambut dengan sambutan-sambutan seperti zaman dulu, Pak. Itu dibikin begitu. Karena memang Arab sekarang sudah melirik, Pak. Mengharapkan hanya dari minyak sudah mulai berkurang. Maka dari destinasi, dari wisata. Semua wisata-wisata itu dibikin sehebat mungkin. Sama semua di Jabal Uhud, sama di Jabal Nur, Jabal Sur itu indah sekarang. Dibikin seperti wisata. Kemudian naiknya sudah pakai dibikin jalan kayak puncak itu, Pak. Nah, tapi nanti kira-kira berapa meter lagi atau puluh meter lagi berhenti di situ, nah kita jalan kaki. Nah, itu luar biasa. Mereka tahu bahwa ini penghasilan terbesar mereka tidak lagi berharap kepada minyak. Selain visa kan kunjungannya itulah destinasi-destinasi itu. Makanya jangan heran kalau nanti yang datang ke Mekah Madinah ya, atau selain ke tanah haram, keluar tanah haram Mekah terutama, itu non muslim juga bisa datang nanti. Karena mereka sudahnya itulah pemahaman itu selalu dinamis, Pak. Dinamis. Kita jangan terlalu ini kaku. Itu selalu dinamis. Tapi juga kalau tidak masuk ke tanah haramnya memang. Ya. Baik, kemudian Nabi mengajarkan tentang tawakal. Artinya apa? Kita dalam kondisi tertentu terhimpit, jiwa sudah badan sudah tidak bisa lagi melakukan. Kemudian apalagi pikiran sudah buntu. Kekuatan sudah tidak ada. Bukan berarti kita hilang harapan. Tidak boleh kita hilang menjadi pesimis. Tetapi kita satu-satunya di situ harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar sekaligus kepada kita, Abu Bakar, jangan takut, jangan khawatir, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ada penolong, yang maha segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar menjadi optimis lagi. Dan akhirnya apa? Allah memberikan balasan kepada mereka dengan di luar nalar yang disebut mukjizat. Tiba-tiba orang yang kafir yang mau membunuh Nabi turun menganggap tidak ada siapa-siapa. Ya, ada riwayat mengatakan di situ ada sarang merpati lah apa yang sedang bertelur, ada sarang laba-laba lah apa itu. Riwayat sebagian mengatakan demikian. Lalu mereka, si orang kafir ini beranggapan tidak mungkin ada manusia masuk ke sini. Buktinya sarang laba-laba tidak rusak. Burung merpati bertelur, sedang mengerami telurnya, tidak beranjak, tidak pergi. Itu kan bagian dari pertolongan Allah. Itu hanya wasilah saja.
Nah, kita dalam kondisi tertentu kadang demikian, harus demikian, bukan kadang. Kita hanya bertawakal semaksimal mungkin. Ya, pokoknya serahkan ya. Tetapi tawakalnya di ujung ikhtiar. Nabi sudah berikhtiar. Pak, mungkin nggak, bisa nggak? Nabi tidak dikejar oleh orang kafir Quraisy atau orang kafir Quraisy itu dibangunkan ke Allah, atau ketika mereka mau mengejar jadi betul kabeh Pak. Mencret orang kafir teh bisa tuh bagi Allah. Bisa Pak. Kalau teh di Mekah karena teh orang kafir Quraisy nyari butung misalkan Pak. Itu bisa lulumpatan. Misalkan, atau mereka tidak dibangunkan, tidur. Gampang. Tapi kenapa harus dikejar, harus Nabi naik ke Jabal Sur, cek orang mah capek-capek gitu ya, harus sembunyi. Nah, Allah tolongan. Di sini letak pelajarannya juga. Allah ingin mengajarkan kepada kita sebagai manusia, Nabi sekalipun berikhtiar. Tidak simsalabim. Jikalau umpama andaikan, tidak. Ya. Nabi pun berikhtiar. Ingin mengajarkan kepada kita, satu sisi, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini apapun yang kita terima, kita dapatkan adalah takdir. Tapi pada sisi yang lain, kita pun harus meyakini bahwa kita harus berikhtiar untuk menggapai takdir kita yang terbaik. Itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ajaran Islam. Kita satu sisi meyakini itu, bahwa semua ada takdirnya. Pada sisi yang lain, kita pun harus berikhtiar. Sebagai ikhtiar untuk mencari dan mendapatkan takdir Allah yang terbaik. Namun cek logika mana? Nabi itu ditulungan untuk Allah. Dalam perang Uhud, Nabi berdarah. Nah, Nabi itu ditulungan. Justru Nabi ingin memperlihatkan sifat basyariahnya. Satu sisi sifat kemanusiaannya. Manusia biasa. Supaya orang tidak menyembah Nabi. Pak. Supaya sahabat tidak menyembah Nabi sebagai Tuhan. Itu kalau mau diuraikan lebih panjang, banyak lagi. Saya belum menyampaikan tentang surah Al-Baqarah 218 ini. Nah, cukup sekian saja. Gitu kan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya kira pelajarannya pertama adalah tentang perjuangan. Berani berjuang harus rela berkorban. Yang kedua tentang makna hidup. Bahwa hidup tidak hanya sebatas bernapas. Kita jangan terlalu membanggakan diri dengan kesehatan semata. Dengan kekuatan, dengan masih hidup. Tetapi kita pun harus tahu dan sadar bagaimana mengisi kehidupan dengan yang lebih baik. Sebab ada kehidupan yang lebih utama adalah kehidupan ruhiyah kita. Yang itu akan terus sampai akhirat kelak. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga apa? Tentang tawakal. Tentang tawakal. Ini berbeda ketika Nabi sudah sampai di mana? Di Mekah, di Yasrib. Kan perang Badar itu tahun kedua Hijriah, Pak. Kalau perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Nah, Nabi itu dalam perang Badar itu, Pak, tahun kedua Hijriah sempat ada khawatir. Kekhawatiran itu didasari karena Allah sudah sampaikan jauh-jauh hari untuk mempersiapkan. Nabi khawatir persiapan sahabat tidak maksimal. Nabi khawatir sahabat tidak serius untuk mempersiapkan ini. Itulah menjadi pelajaran bahwa tawakal ini ada kalanya dalam ujung ikhtiar kita, atau itu sudah dalam kondisi tertentu kita maksimalkan tawakalnya. Tetapi kalau itu dibutuhkan ikhtiar dan dianjurkan untuk berikhtiar, ya, maka kita pun harus berikhtiar dengan maksimal. Dan itu dicontohkan oleh Nabi dua-duanya. Tawakal itu ada kalanya maksimal, ada kalanya 50-50 dengan ikhtiar. Tergantung dalam konteks dan kondisi tertentu. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.